Halo teman-teman, nama aku Santi. Kali ini aku akan ajak kalian untuk mengenal daging lebih dekat. Dari peternakan sampai ke piring kalian. Kita bakal lihat jenis-jenis daging, nilai gizinya, serta gimana cara penyimpanan dan mengolahnya supaya tetap aman dan bergizi. Nah, sebelum masuk ke gizi dan penyimpanan, kita mulai dulu dengan mengenal jenis daging berdasarkan anatomi dan klasifikasinya. Halo teman-teman, aku Rizka. Sekarang aku akan membahas jenis-jenis daging dan klasifikasinya. Berdasarkan jenis-jenis hewannya, daging yang umum dikonsumsi terdiri dari daging sapi, kambing, dan domba. Daging sapi memiliki serat otot yang relatif besar dengan suhu yang bervariasi. Berdasarkan klasifikasi pemotongan, daging sapi dibagi menjadi beberapa parameters, seperti tenderloin yang empuk, sirloin yang seimbang antara daging dan lemak, serta brisket yang memiliki jaringan ikat lebih banyak sehingga membutuhkan waktu memasak lebih lama. Daging kambing memiliki serat otot yang lebih rapat dengan kandungan lemak yang relatif lebih rendah. Lemak kambing lebih banyak tersimpan di sekitar organ sehingga menghasilkan tekstur yang padat dan aroma khas. Daging domba memiliki struktur serat yang mirip dengan kambing, namun lebih empuk karena distribusi lemaknya merata di dalam otot, sehingga cocok untuk metode pemanggangan. Selain sapi, daging kambing dan domba juga memiliki pembagian potongan yang khas. Potongan utama pada kambing dan domba antara lain leg atau paha, loin, rek atau ika, shoulder atau bahu, serta neck atau leher. Bagian leg memiliki tekstur cukup padat dan sering digunakan untuk masakan seperti sate atau gulai. Bagian loin dan rek memiliki tekstur lebih empuk sehingga cocok untuk metode pemanggangan atau dibakar. Sementara itu, bagian shoulder dan neck memiliki jaringan ikan lebih banyak sehingga lebih sesuai untuk dimasak dengan metode perebusan atau dimasak dengan waktu lama. Perbedaan struktur fisik dan klasifikasi potongan daging ini sangat mempengaruhi metode pengelolaan selama pemasakan serta cita rasa akhir daging. Halo, aku Vina. Sekarang giliran aku nih untuk menjelaskan nilai gizi daging dan peran fungsionalnya dalam tubuh manusia. Daging sapi dan daging kambing merupakan sumber protein hewani berkualitas tinggi karena mengandung asam amino esensial yang lengkap. Secara fungsional, protein berperan dalam pembentukan dan perbaikan jaringan tubuh, termasuk otot, kulit, dan organ. Protein juga berperan sebagai komponen enzim dan hormon, serta membantu pembentukan antibodi untuk menjaga sistem kekebalan tubuh. Dari segi lemak, daging sapi umumnya memiliki kandungan lemak yang lebih tinggi dibandingkan daging kambing. Secara fungsional, lemak berperan sebagai sumber energi cadangan, pelindung organ vital, serta membantu penyerapan vitamin larut lemak, yaitu vitamin A, D, E, dan K. Namun, lemak hewani juga berkaitan dengan kolesterol. Kolesterol sebenarnya memiliki fungsi penting nih, yaitu sebagai bahan pembentuk hormon steroid, asam empedu untuk pencernaan lemak, serta komponen membran sel. Akan tetapi, konsumsi yang berlebihan dapat meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular. Daging juga merupakan sumber vitamin B12 yang sangat penting. Secara fungsional, vitamin B12 berperan dalam pembentukan sel darah merah, pemeliharaan fungsi sistem saraf, serta proses pembelahan sel. Kekurangan vitamin B12 bisa menyebabkan anemia, megaloblastik, dan gangguan saraf. Selain itu, daging mengandung zat besi dan Fe dalam bentuk heme yang mudah diserap oleh tubuh. Zat besi berperan dalam pembentukan hemoglobin dan mioglobin yang berfungsi untuk mengangkut oksigen ke seluruh jaringan tubuh. Kekurangan zat besi dapat menyebabkan anemia dan penurunan
daya tahan tubuh. Daging juga mengandung mineral zinc atau seng secara fungsional. Zinc berperan dalam menjaga sistem imun, mendukung proses penyembuhan, pertumbuhan sel, serta fungsi enzim dalam metabolisme tubuh. Dengan demikian, daging memiliki peran penting dalam penunjang pertumbuhan kesehatan. Halo semuanya, aku Cindy. Sekarang aku akan membahas kerusakan daging dan cara penyimpanannya. Daging mudah rusak jika tidak ditangani dengan baik. Kerusakan bisa disebabkan oleh mikroorganisme seperti bakteri pembusuk, serta reaksi kimia seperti oksidasi lemak. Pertumbuhan bakteri dipengaruhi suhu. Pada suhu ruang sekitar 25-30 derajat Celcius, bakteri berkembang cepat sehingga daging cepat rusak. Untuk memperlambat pertumbuhan bakteri, daging segar sebaiknya disimpan di chiller pada suhu 0-4 derajat Celcius. Untuk penyimpanan jangka panjang, daging bisa dibekukan pada suhu -18 derajat Celcius atau lebih rendah. Tanda-tanda kerusakan daging antara lain warna pucat atau kehijauan, bau tidak sedap, tekstur berlendir, dan rasa melempem. Dengan penanganan higienis dan penyimpanan yang tepat, mutu, keamanan, dan nilai gizi daging dapat tetap terjaga. Kesimpulannya, setiap jenis daging memiliki karakteristik anatomi, kandungan gizi, dan tingkat kerusakan yang berbeda. Pemahaman ini penting supaya kita bisa mengolah dan mengonsumsi daging secara aman dan sehat. Terima kasih sudah menonton video edukasi kita teman-teman. Semoga sekarang kalian jauh lebih paham tentang jenis-jenis daging, nilai gizinya, serta cara menyimpan dan mengolahnya dengan benar. Ingat ya, memilih potongan daging yang tepat dan menyimpannya pada suhu yang sesuai itu penting supaya daging tetap aman, lezat, dan bergizi.